Ya, mungkin dengan kalau misalnya kita pakai rekursif biasa Bu, bisa nggak misalnya untuk masalah-masalah case ya, kalau misalnya kita kira-kira kita nggak perlu cari dan jumlah banyak, misalnya kita seperti faktorial waktu itu ya, kita cuma butuh, mungkin kita tahu keperluan kita cuma selalu sedikit-sedikit, selalu di bawah 10. Tapi kalau kita tahu keperluannya itu untuk angka-angka yang besar ya tentu nggak boleh lagi pakai rekursif ya. Nah, kita pakai button up ya. Oke. Nah, perbedaannya dengan divide and conquer apa ya? Divide and conquer juga kita pakai rekursif saat kita belajar quick sort, merge sort ya. Nah itu juga kita pakai rekursif ya kan. Bedanya di mana ya? Nah, kalau divide and conquer algorithm dia membagi masalah menjadi sub-sub masalah, kemudian menyelesaikan sub-sub masalah tersebut, kemudian menggabungkan kembali menjadi sebuah solusi ya. Nah, contoh yang kemarin di quick sort, merge sort, binary search itu ya. Ini tidak ada yang perlu kita simpan. Makanya ini tidak perlu kita pecahkan dengan dynamic programming karena tidak ada yang perlu kita simpan. Ya, permasalahannya seperti ini, misalnya kita punya angka, ini setumpuk angka di dalam ini yang ingin kita urutin. Ya, terlalu banyak. Nah, jadi kita bagi dua dulu. Jadi sub problem. Oh, masih banyak. Kita bagi lagi jadi dua masing-masing. Masih besar, kita bagi lagi jadi dua. Sampai merasa ini udah nggak besar lagi, udah satu angka gitu ya kan. Nah, baru mudah kita lihat siapa yang besar ini. Oh, kalau ditukar kita tukar gitu. Nah, jadi kalau di divide and conquer rekursif juga yang kita lakukan, tapi kita bagi masalah yang besar menjadi masalah yang sub masalah, kemudian kita selesaikan. Ini selesai ada hasil di sini, ini selesai ada hasil, ini selesai ada hasil, ini 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 ada hasil. Jadi, ibarat seperti itu, dan kita gabungkan kembali hasilnya sehingga menjadi sebuah solusi. Ya, yang dimana sudah terurut gitu misalnya. Ya, jadi ini bukan dynamic programming walaupun kita pakai rekursif juga. Ya, dengan kata lain, divide and conquer algorithm dapat kita buat seperti top and down algorithm. Ya, nama lainnya top and down algorithm. Sedangkan ya dynamic programming, proses kita menyelesaikan masalah kecil. Ya, kemudian kita mengingat hasilnya untuk kita kombinasikan dengan kedepannya sehingga kita dapat solusi. Ya, misalnya kita tadi punya masalah. Jadi masalah itu bukan kita bagi-bagi jadi kecil gitu. Kita ada sebuah masalah, bukan kita bagi-bagi masalah jadi kecil, tapi kita selesaikan dulu masalah ini, kita gabung dengan masalah di depannya, kita gabung dengan masalah di depannya. Gabung bukan begitu, sorry. Ya, kita selesaikan masalah yang ini kecil, gabung dengan masalah di depannya, kita gabung dengan masalah di depannya, kita gabung dengan masalah di depannya, sehingga masalah besar tadi terselesaikan. Ya, namanya button up solution. Ya. Nah, jadi beda tadi. Karena ada sesuatu yang bisa kita simpan hasilnya. Kalau di sini kan nggak ada yang bisa kita simpan di ini ya, seperti sudah kita pernah bahas quick sort, merge sort, binary search ya. Itu tidak ada yang perlu kita simpan. Berarti kita memang cara cepatnya nggak selalu pakai dynamic programming itu udah pasti cepat. Enggak, ada masalah-masalah nggak perlu dynamic programming. Ya, masalah gimana yang perlu dynamic programming? Ini ya. Nah, membuat algoritma lebih efisien dengan menyimpan intermediate result untuk dipakai kemudian. Kalau misalnya kita nggak perlu ada nilai yang disimpan untuk dipakai kemudian, nggak perlu dynamic programming. Ya, nah, dia bekerja dengan baik ketika kita butuh repetitive computation. Jadi ada yang nggak perlu dihitung lagi. Daripada kita hitung ulang-ulang, kita simpan. Itu ya. Apalagi kalau kita sudah tahu polanya, langsung kita bikin button up-nya. Ya, sistemnya kita bisa bikin dari button up. Jadi beda dengan divide and conquer, sama-sama pakai rekursif ya, tapi beda. Ya. Kesimpulannya mungkin yang bisa kita simpulkan, dynamic programming tidak lain adalah rekursif dengan memoization. Ya, recursion with memoization. Ya, dia menghitung dan menyimpan nilai untuk diakses dan untuk diakses lagi kemudian ya untuk menyelesaikan sub problem yang lain yang terjadi lagi nanti. Hence making your code faster. Ya, sehingga code kalian jadi lebih cepat and reducing the time complexity, mengurangi waktu kompleksitasnya ya. Biaya waktunya kita kurangin dengan cara kita menyimpan nilai yang sudah kita cari tadi karena kita butuh lagi nanti. Ya. Nah, kira-kira contoh lain apa yang bisa kita pakai dynamic programming? Ya, kalau yang ini tadi bukan ya, yang quick sort, merge sort ada rekursif di sana, tapi kita tidak perlu dynamic programming, tidak ada perlu nilai yang lama disimpan.
Tidak ada perlu, kalau kita simpan cuma habisin memori tapi tidak ada guna, ya. Tapi kalau di dynamic programming kita perlu simpan nilai itu karena nanti dia akan dibutuhkan lagi di yang lain. Seperti tadi kita menyimpan nilai 3. Ya, kita masukkan ke dalam array karena nanti di bagian lain 3 ini dibutuhin lagi. Nah, perlu lagi masuk ke bawahnya karena udah ada. Jadi sangat mempercepat. Ya. Nah, contoh lain apa? Mungkin kalian pernah dengar mencari mungkin jarak terpendek gitu ya. Nah, misalnya jarak terpendek juga gitu. Kita misalnya punya ini kota A, ini kota B, C, D gitu ya. Kota E, F, G, Z gitu ya. Nah, cari. Ini kan ada biaya sendiri bisa naik pesawat gitu ya. Gitu ya, yang ada terhubung gitu ya. Kita mau tahu rute terpendeknya mana. Nah, misalnya ini kita tahu ini 10, misalnya biaya tiketnya ataupun perjalanannya ataupun waktunya gitu ya. Kalau waktu semua waktu, kalau biaya semua biaya, ya kan? Kalau jarak semua jarak. Jadi misalnya ini 6, 8, 3, 4, ini 2, 1, 12. Kita mau cari jarak terpendeknya. Biasa kita kan hitung ini A ke B 10, B ke E, ini A ke B 10, A ke E berarti udah 13 bisa kita lewat yang ini. Ya, ke Z nah, berarti semuanya 15. Apakah itu yang paling minimal? Kita nggak tahu ya sampai kita menghitung lagi yang lain. Sekarang A ke C kita hitung. Sekarang mau hitung misalnya A ke B ke F ke Z. Kita udah tahu atau mau hitung ini misalnya ini sini pun bisa gitu ya. Mau hitung A ke B lagi. A ke B terhitung berulang-ulang. A ke B F gitu. A ke B E. A ke B misalnya G gitu. Itu kan hal-hal yang berulang-ulang juga. Ya. Nah, seperti itu bisa kita simpan juga. Tentu algoritmanya nggak sesederhana Fibonacci ya. Nah, itu butuh yang lebih rumit lagi gitu ya. Contoh lainnya lagi apa? Optimasi misalnya. Jadi misalnya ada kasus-kasus kita cuma punya box mobil kita cuma punya segini kapasitasnya. Barang apa yang bisa diangkut sehingga paling untung kita apa diangkut? Saya pencuri masuk ke sebuah istana gitu ya. Dia cuma bawa tempat penyimpanannya kecil segini. Kira-kira barang apa yang dia masuk? Kalau dia masukin mungkin barangnya besar, nah, ya udah satu barang aja. Tapi kalau barang yang kecil dia bisa dapat banyak dia masukin. Tapi yang dia di situ dia melihat mana yang paling untung buat dia. Kalau kecil-kecil ini mungkin mahal biayanya gitu, yang besar tadi mungkin kecil biayanya yang kita nggak tahu. Atau barang yang sedang, yang pokoknya intinya maksimalnya dia harus paling untung paling banyak. Ya kan? Nah, atau misalnya kita ada sebuah proyek yang harus kita selesaikan. Proyek A ini habisin dananya 1 miliar, tapi untung yang kita dapat nanti 1,5 miliar. Berarti kita dapatnya situ untungnya 0,5 miliar. Kalau proyek B kita akan dapatin biayanya murah mungkin 100 juta. Ya, tapi keuntungan kita dapat juga kecil. Jadi kita hitung-hitung seperti itu, optimasi. Kita harus hitung berulang-ulang banyak hal kombinasi-kombinasi itu semua harus kita hitung. Ya, jadi untuk mengurangi waktu menghitung berulang-ulang, kita pakailah dynamic programming di sana. Ya, jadi kalau kalian ingin belajar lebih jauh, saya sudah sediakan link di sini ya. Git4Git ini banyak sekali kasus dan mereka sudah jelaskan cara menyelesaikannya. Kalian bisa lihat dari yang gampang, basic, ya, yang Fibonacci yang tadi kita bahas itu termasuk yang basic ya. Nah, kemudian ada yang kasus nanti intermediate, ada yang kasus sampai advanced kasus, ya, hard problem. Nah, jadi bisa kalian lihat-lihat di sini kasusnya apa, penyelesaiannya seperti apa. Nggak mungkin kita bahas semua, memang banyak sekali karena memang nggak mungkin paham ini ya. Ini paham baru kalau kita udah banyak sekali main ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih pemahaman aja. Jadi apa dynamic programming? Ya, nah, ini contoh kecil Fibonacci ya. Dia biasanya dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang butuh komputasional yang berulang-ulang. Nah, jadi disimpan untuk dia dipakai lagi. Sebenarnya intinya itu. Jadi sebenarnya yang susahnya bukan dari programmingnya, tapi problem-problem yang mau diselesaikannya ya rumit. Dan ini sering juga ditanya ketika misalnya kalian melamar pekerjaan ya sebagai programmer di perusahaan-perusahaan. Biasanya mereka akan kasih case-case seperti itu. Bisa dikasih sebuah case ya, bukan Fibonacci biasanya lebih rumit lagi ya. Ditanya kalian coba buat program selesai. Kalau kalian cuma buatnya cuma rekursif biasa begini, kalian dianggap programmer yang belum handal ya. Tapi kalau kalian bisa buat seperti memoization ini, baru kalian dianggap sudah ini benar-benar programmer sejati gitu ya. Apalagi button up ini gitu ya. Nah, ini betul-betul programmer sejati. Nah, proses kita biar jadi kayak gini kan ini harus kita lalui ya. Kita coba buat dulu rekursi